Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haya Rasika Ningrum dengan NIM 22115303. Nama saya Nadia Husna dengan NIM 22115274. Saya Niken Puspitaningrum dengan NIM 22115259. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan owner Teras Jahe. Jadi teman-teman di sini kita mau wawancara dengan owner Teras Jahe. Baik, Kakak boleh perkenalan dulu kakaknya namanya siapa? Terus jadi owner udah berapa tahun? Mulai bisnisnya, ide bisnisnya dari mana? Pokoknya Kakak jelasin aja. Oh iya, halo. Perkenalkan nama saya Nafila Nur Amza. Teman-teman bisa panggil Vel Amza. Sebetulnya ini tuh bisnis punya kakak. Jadi bisa eh, mena- maksudnya bisa dilabelkan bahwa saya founder di sini gitu. Jadi sebetulnya ini punya kakak dan kebetulan saya lagi studi lanjut S2 di sini di Jogja. Jadi sekalian sambil membangun bisnis ini Teras Jahe dan otomatis karena ini bisnisnya kakak, ide semua dari kakak gitu. Jadi dari mas saya karena mas saya itu awalnya dulu suka minuman jahe, rempah-rempah, terus sering belinya itu di angkringan, terus di abang-abang gerobakan. Tapi kok merasa bahwa jahe mereka ini kok kurang kuat, terus juga buatnya itu langsung dalam adukan yang banyak gitu loh. Jadi kayak nggak berasa kan rasa jahenya. Dari situ Mas atau kakak saya itu inisiatif untuk oh berarti ini bisa jadi peluang bisnis nih gitu. Jadi dimulai dari situ sih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari kami itu gimana sih kakak itu mengelola bisnis ini sebagai pemimpin? Jadi etika kepemimpinan apa yang kakak gunakan untuk mengelola bisnis Teras Jahe ini sebagai pemimpin? Gimana caranya kakak itu mengkoordinasi karyawan-karyawan kakak? Jujur kalau biasanya di sosial media itu kan kebanyakan kayak aduh susah banget nih setim sama Gen Z gitu. Nah, dan jujur aku juga Gen Z nih masih 25 tahun dan menurut aku tantangan yang luar biasa. Jadi yang di sosial media dengan tanda kutip negatif Gen Z saat apa ya inisiatif kerja dan lain sebagainya kurang gitu, malah aku mengapresiasi bahwa Gen Z ini inisiatif dalam artian mereka kan paling up to date ya terkait teknologi. Jadi inisiatifnya itu lebih tinggi menurut saya. Terus habis itu gimana caranya kita memimpin ke Gen Z yang kata orang-orang itu bad moodan gitu kan, kerjanya semut-mutnya dia gitu. Kita harus bisa mengambil peran di dalamnya. Dalam artian kita bisa memberikan contoh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, melakukan perintah atau apa, kita harus mencontohkan dulu. Mereka akan melihat apa yang kita kerjakan, baru minta tolong. Tapi dengan tanda kutip, ketika kita minta bantuan mereka, at least mereka sebagai bawaan kita tetap menggunakan bahasa yang sopan dan profesional kerja gitu. Itu sih menurut saya. Baik, jadi menurut kakak itu komunikasi itu hal yang penting ya untuk mengelola bisnis Teras Jahe ini. Jadi kan kakak bilang komunikasi ini penting kan. Jadi misal ada nih konflik dengan mitra yang ternyata hubungan kerjanya itu dengan karyawan kakak, bukan dari kakak langsung, itu misal ada konflik gitu, gimana kakak menyelesaikannya gitu? Nah, jujur untuk membangun bisnis dan sebagainya, miskomunikasi itu pasti akan terjadi. Kesalahan, problem dan lain sebagainya itu membuat saya tuh lebih tertantang lagi tentunya dalam menyelesaikan itu. Untuk manajemen konfliknya biasanya kita diskusi. Jadi ketika ada kesalahan seperti contohnya jahe yang datang dari petani ini saat dikelola ternyata hasilnya kurang bagus. Mereka mendiskusikannya ke kita, maksudnya ke saya. Iya. Melaporkan, "Mohon maaf Mbak, jahe yang jadi bahan bakunya ini kurang bagus, nggak bisa dijual," gitu.
Coba kamu, ngobrol sama petaninya, gimana solusinya. Nah, dari situ kita gali problem masalahnya. Yang terpenting ketika kita menjadi pemimpin, yang harus kita kelola itu pertama mental kita dan mengelola hati kita sih, agar tetap, legowo ketika ada permasalahan itu diselesaikan, bukan selesaikannya dengan amarah gitu aja sih, lebih ke kontrol diri. Terus juga kalau ke karyawan mungkin kadang beberapa mereka melakukan kesalahan ya, entah pembuatan pesanan salah atau mungkin, dari, mecahin barang atau apa gitu. Tapi mereka secara sadar mereka selalu, melaporkan ke kita dalam artian, "Mohon maaf Mbak saya, habis, mecahin ini," gitu, "tapi nanti dipotong di gaji ya Mbak untuk, gantinya," gitu. Dan secara sadar mereka melakukan hal itu dengan kemauan dirinya sendiri, otomatis, ada, apa ya, membangun sifat kejujuran kan dari mereka sendiri, timbul dari diri mereka gitu. Baik. Kan Kakak ini jadi saya rasa dari penjelasan Kakak ini lumayan dekat ya dengan karyawan karena banyaknya komunikasi. Jadi gimana nih Kak, kalau misal ada masalah kritis nih dengan karyawan itu gimana Kakak ngambil keputusannya? Apakah misal untuk seperti yang Kakak contohnya kan seperti bahan baku itu apakah satu suara dari Kakak apa untuk karyawan lain itu bisa memberi masukan, kita bisa ganti mitra bisnis nih, atau bagaimana, apa karyawan itu ikut satu suara dari Kakak aja gitu? Kalau untuk bahan baku mungkin ketentuan dari saya yang memberikan keputusan gitu. Tapi, kita tidak membatasi secara ide karena, komunikasi itu harus 2 arah gitu. Nggak bisa kita satu arah gitu. Biasanya kita mengambil keputusan itu setiap sebulan sekali itu saya evaluasi, evaluasi kerja. Tapi, kita dengan santai kayak, kita makan dulu, mereka rileks, terus, kita ngobrol bareng. Apa masukan dari mereka, apa sudut pandang dari mereka, nanti kita tampung terus kita, bedah satu-satu. "Oh ternyata kamu kurangnya di sini, saya kurangnya di sini, miss-nya di sini. Yuk bulan depan kita perbaiki," gitu. Wah, itu kepemimpinan yang luar biasa ya, Kak, dari Kakak untuk membawa teman-teman karyawan itu agar lebih terbuka dan, untuk komunikasi dengan Kakak itu bisa lebih berjalan lebih baik. Selanjutnya, untuk next question kita lanjutkan kepada Haya. Oke, kalau dari aku sendiri ya Kak, dari mendengar, berbagai jawaban tadi, juga ada pertanyaan tentang kan, Kakak sendiri kan merekrut karyawan gitu ya, otomatis Teras Jahe, punya kondisi organisasi tersendiri, yang membuat Teras Jahe, bisa dilihat oleh orang-orang gitu kan. Nah pertanyaannya, bagaimana sih Kakak sebagai owner itu, membuat Teras Jahe-nya sendiri dalam keadaan efektif gitu? Maksudnya memastikan koordinasinya si Teras Jahe ini tuh berjalan. Tentunya ini sih, diberikan tanggung jawab masing-masing dan yang paling penting, yang kita pegang selama ini, yang saat ini berjalan ya kepercayaan. Karena, entah kita sebagai leader ataupun sebagai bawahan, ketika kita tidak diberikan kepercayaan, kewenangan, mereka, secara sadar mereka nggak akan punya tanggung jawab. Jadi kita selalu, memberikan job desk masing-masing kayak, si A, kamu nanti bertanggung jawab bagian keuangan pada shift 1. Si B, kamu bertanggung jawab, untuk memastikan, bahan baku minuman dan pembuatan minuman. Jadi ketika ada masalah, mereka itu nggak saling, "Oh itu salah kamu tuh, gelasnya pecah gara-gara ini. Oh itu salah kamu tuh," gitu. Jadi kita tahu, "Oh ini kan tanggung jawab, si B nih, gimana menurutmu, ketika ada permasalahan seperti itu?" Cara menyelesaikan kamu gimana gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke mereka agar mereka juga berpikir gitu. Rasa dipercayainya juga terbentuk dan terbangun gitu. Itu sih yang selama ini kita lakukan, lebih ke kepercayaan dan memberikan, tanggung jawab. Oke, tadi kan mendengar soal pertanggungjawaban gitu ya, tanggung jawab masing-masing dari karyawan. Nah, ngomong-ngomong pertanggungjawaban, menurut Kakak sebagai owner sendiri tuh,
bentuk laporan seperti apa gitu untuk bisa tahu pertanggungjawaban dari kinerjanya karyawan di Teras Jaya itu, biar, Kakak sebagai owner tuh tahu gitu, memantau dan melaporkan kinerjanya tuh yang kayak apa gitu bentuknya? Oh, sejauh ini ya yang kita lakukan, karena kita nggak sekompleks, corporate dan lain sebagainya dan untuk karyawan juga masih saya pantau sendiri gitu, tapi kita selalu netepin ada namanya SOP sama KPA. Nah, dari situ kita tahu bahwa mereka sesuai dengan, aturan-aturannya. Jadi ketika kita berikan punishment pun ya sesuai dengan, akad di awal. Dalam artian, kerjanya itu jadi sama-sama ridho gitu. Dalam artian, saya udah menetapkan SOP di Teras Jaya ketika melayani pelanggan pelanggan itu seperti ini. Ketika dia tidak melakukan yang sesuai dengan SOP, otomatis kita kan berhak memberikan punishment. Kenapa, ataupun menanyakan, mengkonfirmasi gitu kan, kenapa kamu tidak melakukan sesuai dengan tanggung jawab yang sudah kita berikan, gitu. Kalau andaikan, nggak sesuai dengan apa yang kita mau, ya udah kita, kalau di Teras Jaya ya proses rekrutmennya itu 3 bulan pertama itu training, kita kasih kesempatan. Nah, di situ kita evaluasi, apa sih plus minusnya gitu. Kadang, kebanyakan, minusnya, tapi kalau dia mau belajar dan kita lihat dia itu ada potensi untuk rajin, cuman kadang mungkin, kerjanya kurang cepat atau gimana gitu, kita selalu berusaha kayak, oke kita bantu kasih keringanan 1 bulan percobaan, kalau kamu bisa menunjukkan performa kamu lebih cepat, pasti kita tuh evaluasi kekurangan kamu di sini, kelebihan kamu di sini, kamu siap nggak menerima tanggung jawab ini? Kalau kamu oke, ya udah kita coba 1 bulan, kalau nggak oke, ya udah mohon maaf kita, sampai di sini aja, kita nggak perpanjang untuk kontraknya. Oke, kan tadi juga udah berbicara tentang punishment juga tanggung jawab. Nah, seandainya, dari sekian banyak, pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh karyawan, bentuk apa sih yang Kakak berikan kepada, karyawan gitu, bentuk reward seperti apa yang bisa Kakak berikan dari Teras Jaya untuk karyawan yang memiliki apa ya, tingkat, kerja yang memuaskan gitu dalam, mengerjakan apa, mengembangkan Teras Jahe, terus, bentuknya seperti apa gitu. Supaya kan kalau dari reward itu kan seenggaknya bisa memotivasi kinerja si pekerja gitu kan. Jadi itu pertanyaannya. Biasanya itu saya kuliknya ketika open rekrutmen karyawan di awal, saya selalu menanyakan, "Apa motivasi kamu bekerja?" Gitu. Dan kalau motivasinya bekerja itu karena gaji, otomatis, saya udah tahu kalau di Teras Jahe ini, ada beberapa bonus yang bisa kalian capai untuk menunjang gaji kalian ketika kalian melakukan A, B, C, dan D gitu. Dari kedisiplinan, kerapian, dan lain sebagainya, itu tuh kita nilai. Nah, itu sebagai bentuk, apa ya, memberikan reward juga ke mereka bahwa ketika kalian melakukan A, B, C, dan D sesuai dengan SOP yang ada, kalian itu akan mendapatkan sesuatu. Tapi nggak cuman itu aja. Bukan hanya reward, sebagai materi aja, akan tetapi kita itu selalu menyadarkan ke mereka, kita di sini itu keluarga, yang otomatis, kita menumbuhkan rasa saling memiliki. Agar Teras Jaya ini bisa bertumbuh, dengan adanya Teras Jaya bertumbuh, kalian juga bisa bertumbuh juga, dalam artian entah pengalamannya atau mungkin secara materialnya tadi, maksudnya secara materi tadi, gaji kalian itu bisa naik ketika omset tercapai sekian, gitu. Jadi mungkin itu, reward yang bisa kita berikan ke mereka, terus mungkin fasilitas ya, kayak tempat tinggal, walaupun kita sudah menyediakan uang makan, tapi kita selalu memberikan fasilitas lebih ke mereka, tiap bulannya kita selalu suplai bahan baku makanan yang mereka bisa gunain gitu. Terus juga beberapa
beberapa kali ketika mencapai target kita tuh selalu, kalian pengen makan yang belum pernah kalian makan itu apa? Entah kita ke resto mewah, ya mewah menurut mereka ya, maksudnya, yang belum mereka pernah coba ya gitu. Tapi dari situ kita juga ingin mendapatkan feedback, dalam artian bukan hanya semangat kerja aja. Tapi dari situ tuh mereka itu, secara tidak langsung terbangun di mindset-nya mereka, "Oh ternyata kalau di resto mewah, resto yang standarnya seperti ini, cara melayaninya seperti ini ya." Jadi mereka juga, teredukasi juga secara tidak langsung gitu. Jadi gitu sih kita membangunnya kayak, ketika kalian mencapai target, per bulan sekian, kalian mau makan apa sih? Oh kita pengen makan di hotel Mbak, pengen ngerasain ini. Ya udah ayo kita makan di hotel. Tapi setelah itu kita ajak ngobrol juga kayak, apa yang kalian rasain? Seneng Mbak, karena aku nggak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya gitu. Terus mungkin juga kadang mereka ngerasa, senang banget Mbak kita, berasa dihargai dan apa yang kita inginkan itu diturutin, tapi kita harus, mengerjakan sesuatu dulu agar semangat untuk mencapainya gitu. Itu sih yang aku, maksudnya yang saya bangun dalam apa ya, memotivasi karyawan ya, biar mereka juga kita nggak memberikan kita menjanjikan kamu ngasih A, B, C, D, E gitu, tapi kita nggak memberikan apa ya, stimulus. Kan harus memberikan stimulus ya biar mereka juga terpancing juga dengan mendapatkan A, B, C, dan D itu kalian perlu melakukan hal-hal seperti ini, treatment-treatment seperti ini loh gitu. Itu sih. Jadi kan motivasinya memang memberikan apa ya, semangat sekaligus bagaimana dari kakak sendiri mengetahui feedback yang diberikan gitu kan dari kakak sendiri. Nah, selain itu gimana sih kak waktu terbentuknya Teras Jaya ini tuh kakak sendiri dan kakaknya kakak gitu ya memiliki visi misi untuk apa ya tumbuhnya si Teras Jaya. Kita itu ingin, visi misi ke depannya ya, orang-orang ini semakin sadar dengan namanya, apa ya, ini kewajiban kita untuk menjaga tubuh dalam artian Teras Jaya kan produknya kita itu minuman-minuman yang herbal, yang rempah-rempah, yang baik manfaatnya untuk tubuh gitu kan. Di tengah sekarang ini tuh banyak, dijajah minuman-minuman yang manis, terus gula dan lain sebagainya gitu. Kita ingin secara pelan-pelan bertahap menyadarkan teman-teman bahwa kita itu ada warisan Nusantara, minuman rempah-rempah yang perlu kita lestarikan dan ini berdampak baik loh untuk tubuh kalian gitu. Itu yang pertama. Terus kita juga, ke depannya ingin, menjadi bisnis yang sustainable. Ketika kita punya cabang banyak, otomatis, keberlangsungan manfaat itu bukan kita aja yang kita dapat secara profit gitu, tapi kita juga membuka lapangan pekerjaan untuk, teman-teman yang lain gitu. Oke, dari visi misi tadi itu udah sangat luar biasa banget ya untuk kita mahasiswa yang baru mencoba mengetahui gimana sih cara kerjanya sebuah usaha gitu kan. Selanjutnya nanti akan diberikan pertanyaan oleh teman saya Nadia. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, kan tadi berdasarkan jawaban Kakak sebelumnya, sanksi atau punishment udah persetujuan kedua belah pihak, Kakak sebagai owner dan karyawan kan ya. Terus kalau menurut Kakak sendiri, apakah sanksi itu kalau sudah dijalankan, apakah penerapan sanksi itu berdampak bagi tim? Gitu sih pertanyaannya. Oh, kalau untuk berdampak, mereka secara sadar merasakan dampaknya ya, dalam artian saya juga, menyadari bahwa, "Oh, bagus nih," gitu. Tapi ketika kita memberikan sanksi atau punishment, kita tanyakan juga, "Kalian merasa keberatan nggak menjalaninya? Kalian ikhlas nggak? Terus ketika kalian merasa keberatan, kira-kira perlu dikurangin nggak sanksinya? Kalau memang perlu, apa jaminannya yang, hal ini tuh nggak akan terulang lagi gitu untuk, berkurang sanksinya?" Karena gimana ya, treatment ke Gen Z itu beda. Kita tuh nggak bisa kayak yang dulu saya waktu kecil, saya tuh nurut banget sama orang tua saya, dalam artian harus
A ya A, B ya B gitu. Tapi ketika kita itu kan yang ke bawah ya sampai sekarang gitu. Pas awal-awal saya, maksudnya apa ya, menjadi leader buat mereka, saya awal-awalnya kaku banget. Kayak kalau A, A, B, B, nggak boleh yang lain gitu. Tapi semakin beriringnya waktu, setelah memahami karakter mereka dan lain sebagainya, ternyata itu yang bukan dibutuhkan untuk mereka gitu. Yang dibutuhkan mereka itu gimana caranya mereka itu bisa bercerita, terus, bisa menjadi teman agar, apa ya, pekerjaannya itu nggak terhambat dan bisa efektif gitu dengan adanya tadi gitu. Kalau untuk sanksi, punishment itu, saya rasa itu tuh bisa berjalan seiring ini ya, problem yang kita temuin di depan ya. Maksudnya kayak dalam artian, negosiasi sih. Jadi kayak, saya selalu membuka open untuk negosiasi, kira-kira kalau dilakukan sanksi seperti ini kalian keberatan nggak gitu. Kalau mereka bilang, "Enggak Mbak, bagus buat kita." Oke ya udah deal ya gitu. Yang penting itu. Jadi karena ketika, aku punya kemauan A gitu dan mereka harus menuruti A, mereka langsung berubah mukanya, langsung bakalan bad mood dan itu tuh nggak bagus di kerjaan ternyata. Dalam artian mereka kayak ngerjainnya setengah-setengah gitu. Gitu sih yang dilakukan sekarang. Eee, karena Kakak jadi pelaku bisnis sekarang ya, kan udah berkecimpung di dunia F&B ini, kan pasti punya banyak pengalaman. Terus, pasti juga ada pengalaman nggak mengenakan atau kegagalan. Nah, dari pengalaman tersebut, ada nggak pelajaran yang bisa Kakak ambil? Terus, apakah ada perubahan dari kepemimpinan Kakak yang sebelumnya, perubahan gaya kepemimpinan Kakak yang sebelumnya yang sampai sekarang tuh apakah ada perubahannya? Oh, tentunya kalau ada problem terus, merubah kita maksudnya merubah, karakter kita lebih terbuka ya, itu ada sih, hal yang paling aku ingat sampai sekarang. Dulu waktu, masih ngerjain skripsi, terus Teras Jahe ini tuh semester akhir terus Teras Jahe Jogja ini baru kebangun, terus tiba-tiba angin puting beliung terus rusak, kita harus mengeluarkan dana, puluhan juta untuk memperbaikinya padahal kita belum, apa, break even point, apa sih bahasanya, ini, balik modal. Baru beberapa bulan gitu. Terus yang aku ingat, eee, tentang, rezeki sih, bahwa ketika Allah udah mendatangkan rezeki ke kita gitu dan kita bersyukur, Allah bakalan tambah ternyata kenikmatannya gitu. Waktu itu tuh, saya tuh hampir emosi, gimana ya, anak usia 20 tahun yang masih labil, terus tiba-tiba ada problem yang menurut aku itu besar dan aku tuh nggak bisa menyelesaikannya gitu kan. Sampai yang awalnya aku berat badannya 50 kilo turun 45 kilo. Jadi kayak berpikir banget gimana ini caranya gitu dan, saya sadar bahwa waktu itu saya gampang emosian. Kepancing emosi kalau andaikan, ada karyawan yang melakukan kesalahan itu kayak saya langsung, "Kok bisa sih kalian itu kerjanya gimana sih?" Gitu. Dengan nada tinggi dan, eee, setelah saya teliti ternyata itu tuh bentuk emosional yang terpendam karena kekecewaan di awal tadi, nggak terilis secara baik gitu dan saya mulai sadar bahwa, oh ternyata rezeki itu datang dari Allah ketika, itu ada cobaan berarti itu rezeki juga. Itu buat saya sadar kayak, kok bisa saya marah-marah sebegitunya ke mereka padahal itu permasalahan kecil yang bisa diselesaikan dan aku jadi sadar bahwa kayak, mereka juga punya beban loh, bukan kamu aja gitu. Gimana caranya kita bisa sharing beban yang, bener-bener untuk apa ya, ke arah yang positif, saling menguatkan gitu. Gitu sih, yang membuat, permasalahan terus jadi merubah saya saat, apa ya, menjadi leader buat mereka gitu. Jadi dari masalah itu tuh saya bersyukur banget karena saya menyadari bahwa
oh kita harus bisa menghargai dan mengontrol emosi walaupun, mereka juga kita gaji, tapi kita harus memanusiakan manusia gitu, nggak bisa kayak gitu, walaupun nada kita tinggi menurut kita biasa-biasa aja, siapa tahu melukai hati dia gitu. Itu sih yang membuat saya berubah dari kejadian itu. Oke, terus ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Heeh. Tips atau saran untuk kami mahasiswa yang mau mulai bisnis dong, untuk misalnya untuk membangun kepemimpinan seperti Kakak yang bisa sabar tadi, terus mengelola emosi dengan baik, itu gimana tips-tipsnya, ada nggak? Enggak, namanya manusiawi ya. Maksudnya, kadang kesabaran tuh naik turun dan kadang juga aku setipis tisu, cuma kadang, tiba-tiba sadar aja, "Oh, yang aku lakuin ini salah, nggak boleh." Pasti aku langsung minta maaf ke mereka gitu. Yang penting kita sadar sih itu. Terus gimana caranya kita membangun bisnis, dengan leadership yang mungkin, yang dicontohkan Rasulullah juga gitu. Ya dengan cara kita ini sih, memperbaiki mental kita. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, dulu gitu, kita kuat nggak sih gitu? Kita, bisa nggak sih mentalnya ini, kalau diuji seperti itu bisa nggak gitu? Kalau andaikan bisa, ya udah gitu, kita coba aja, yang penting nyoba aja dulu. Aku juga nggak kebayang akan seperti ini gitu, background-nya perbankan tiba-tiba terjun ke F&B yang, switching-nya itu agak berat gitu. Cuman, ya mungkin ini jalannya dan aku nikmati dan aku ikhlas kayak, oh ternyata aku banyak, mendapatkan pembelajaran dan hikmahnya gitu yang dapat aku ambil gitu. Jadinya kayak untuk teman-teman yang sekarang ingin mencoba dan memulai bisnis biar kita tetap kuat ya hatinya, ya udah mulai aja dulu dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi teman-teman bisa lalui. Itu aja sih. Makasih, Kak, udah bersedia diwawancarain. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kesimpulan dari wawancara ini tuh untuk gaya leadership Kakak Vela ini, dia itu lebih ke terbukaan ya, tapi beliau ini juga bisa dia jadi pemimpin yang tegas, bisa jadi pemimpin yang fleksibel. Jadi, buat teman-teman mungkin bisa mencontoh Kak Vela ini, gimana kita bisa mengontrol diri kita untuk menjadi pemimpin yang bukan pemimpin yang baik, tapi semakin baik untuk ke depannya. Baik, terima kasih Kak Vela atas waktu yang diluangkan untuk kami, banyak salah kata dari kami mohon maaf. Terima kasih, Kak. Sama-sama, semangat ya. Iya.